Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Baik, puji Tuhan ya. Karena kotong masih ada dalam pandemi, dari KKR mengharapkan adik-adik semua mengikuti protokol kesehatan ya, menjaga kesehatan kotong. Kotong juga perlu sayang kotong budi diri. Baik, jadi sebelum kotong mulai dengan kotong kegiatan pembelajaran hari ini, KKR minta satu orang pemimpin kita dengan doa. Baik. Absen untuk kehadiran kita pada hari ini. Alista Lenama, Adereko. Anjalitiu Sakit. Semua masih ingat minggu lalu dijanjikan hari ini kita mau belajar apa? Oksidasi dan reduksi. Seperti yang tadi adik-adik dong tahu, ini hari kita belajar tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi dalam pembelajaran kita atau proses pembelajaran kita hari ini diharapkan agar pembelajaran hari ini kita dapat mencapai tujuannya, yaitu kalian dapat menjelaskan konsep oksidasi dan reduksi. Terus kalian memahami reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada warna buah pisang atau kentang atau jeruk atau apel dan karat besi. Terus memahami penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion dan menjelaskan perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Karena itu Ibu harap untuk adik-adik semua aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk itu adik-adik dimampukan untuk mengidentifikasi setiap masalah yang ada, dan adik-adik juga mampu untuk menyampaikan jawaban melalui argumentasi dari adik-adik semua. Jadi Ibu minta adik-adik buat kelompok. Baik, ini sudah termasuk dalam 3 deret, ini sudah termasuk 3 kelompok. Jadi Ibu akan memberikan lembar kerja siswa untuk adik-adik semua nanti akan kerjakan. Setelah adik-adik kerjakan setiap pertanyaan yang ada, adik-adik bisa memakai buku cetak yang ada sebagai panduan untuk membantu dalam belajar, lalu dipresentasikan. Semua bisa mengerti? Bisa. Baik. Karena itu adik-adik semua sudah tahu kalau hari ini kita akan belajar mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi oksidasi dan reduksi. Kira-kira adik-adik orang kepo atau penasaran dengan mata pelajaran kita hari ini? Penasaran kan? Baik, jadi Ibu mau tanya, adik-adik semua pernah lihat apel? Pernah makan apel? Pernah mencicipi apel? Ada yang pernah dan tidak toh? Terus adik-adik pernah lihat pisang? Lihat pisang kotor deh. Ini buah apa? Pisang. Jadi adik-adik pernah lihat pisang gitu? Terus pernah lihat paku yang bakaran? Ini kakak bocor. Paku yang bakaran atau besi yang bakaran atau pagar dari besi itu yang bakaran. Pernah lihat? Pernah lihat. Terus ada yang pernah lihat orang bakar kotoran? Kotoran yang dibakar. Lihat. Karena hari ini kita akan belajar tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Tentunya tidak pernah lari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena itu
konsep dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi Kakak Erin akan bagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang ini akan membahas mengenai reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Kelompok ini lebih fokus menjelaskan tentang di bagian kedua. Itu tentang ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang kelompok ini akan menjelaskan konsep oksidasi dan reduksi ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi Erin akan bagi ini kertas dan adik-adik bisa kerjakan. Ini adalah beberapa soal untuk dijadikan dalam diskusi. Lalu kita presentasi. Bisa? Bisa. Ini Kakak Erin akan kupas. Nanti adik-adik lihat atau amati perubahan pada ini kulit pisang yang Kakak Erin kupas. Untuk diskusi kotong hari ini Kakak Erin nanti minta 15 menit. Bisa 15 menit. Karena coba buka-buka di buku, Kakak Erin sudah baca di buku, maka aku jawaban semua. Dan untuk pertanyaan yang dari siapkan yang kulit pisang sampai di bawah tuh, itu kita kerja sama-sama. Jadi kelompok ini dan ini kita sama-sama jawab, begitu ya. Kalau yang konsep yang Kakak Erin bagi satu-satu, ibu bagi satu-satu tuh, itu yang setiap kelompok harus presentasi. Bisa. Setiap kelompok harus presentasi. Bagian konsep satu, konsep itu konsep itu di dalam buku itu ada contoh, betul kok? Kalaupun ada contoh bisa langsung Kakak Ibu persilakan untuk tulis di papan. Dia reaksi, kalaupun ada reaksi bisa tuliskan di papan, dan kalau ada pun jawaban bisa langsung dijelaskan. Bisa? Bisa. Jadi silakan bekerja. Oke. Adik-adik semua bisa lihat. Bisa. Ini warna kulit pisang yang di pinggir-pinggir. Awalnya dia warna begini atau son? Tidak. Tidak kan? Iya. Dia warna nih mau warna apa? Coklat. Ini sudah ada jawaban. Kakak suka kasih kunci, dia warna coklat. Sekarang adik-adik dan menjelaskan kenapa sehingga dia bisa berwarna coklat. Dan berdasarkan itu lembar kerja siswa, kenapa ini paku dia bisa karat? Bisa jelaskan. Nanti Kakak Erin yakin pasti semua bisa jawab. Betul toh? Nanti baru presentasi. Silakan bekerja semua. Nanti dia buat hasil pengamatan tulis di kertas atau di. Baik, untuk hasil pengamatan untuk adik-adik yang sudah berdiskusi akan ditulis di dalam kertas, satu kertas dijadikan jawaban kan? Dari itu jawaban lalu adik-adik semua bacakan supaya kita saling berdiskusi. Nanti Kakak Erin yang pandu, ibu sebagai moderator. Jadi nanti kita saling berdiskusi begitu. Bisa? Kalau ini konsep kalian bisa mengerti, baru kita bisa masuk kepada materi. Karena pasti dia melalui reaksi, toh?
inti dari kelompok semua wajib jawab kan? Sudah diskusi? Jadi tadi adik-adik semua sudah lihat ini perubahan pada kulit pisang, dan ada yang sudah lihat perkeratan pada paku, sudah kan? Nah, setelah sudah mengamati ini, kakak minta jawaban berdasarkan dengan ini LKS. Jadi silakan, siapa mau jawab berdasarkan ini hasil pengamatan? Ada yang jawab yang perubahan pada warna pada kulit pisang. Ada yang jawab. Oke, baik, menurut pengamatan kami kelompok 1, perubahan warna pada kulit pisang terjadi karena pisang bereaksi dengan udara yang mengandung oksigen sehingga termasuk peristiwa oksidasi. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami akan mencoba menjawab sebagai teman kami. Perkeratan pada besi terjadi karena reaksi oksidasi adalah terjadi karena reaksi perkeratan logam, misalnya besi, karena adanya penggabungan antara oksigen dan besi. Tepuk tangan ya. Baik, dari kelompok pertama dan perwakilan kelompok pertama dan kelompok tiga sudah menjawab pertanyaannya. Ada mengapa sehingga kulit pisang itu bisa berubah warna menjadi coklat? Peristiwa perubahan warna pada kulit pisang itu yang dinamakan dengan apa? Oksidasi. Peristiwa ketika perkeratan pada paku ini juga dinamakan dengan oksidasi. Dia mengalami oksidasi karena dia terjadi penggabungan antara besi dan oksigen. Jadi dia mengalami oksidasi karena ketika ini besi ini atau paku dia terjadi penggabungan dengan oksigen, itu menjadi perkeratan. Begitu juga pada perubahan pada kulit pisang. Contoh juga apel. Apel tahu? Apel itu kalau kita gigit, bahkan belum sampai 3 menit dia sudah mengalami perubahan warna. Itulah yang dinamakan sehingga menyebabkan adanya oksidasi di dalam apel dan juga kulit pisang. Nah, kakak Erin mau tanya, kira-kira apa yang terjadi kalau itu apel kita taruh di dalam air dan apel yang kita taruh di udara luar? Apa yang terjadi? Apel atau kulit jangan pisang. Apel ini kalau kita potong bagi 2, yang satu itu kita taruh dalam air, yang satu itu kita taruh di luar, dia kena udara. Yang kena udara itu pasti dia warna coklat. Nah, kenapa yang di air itu sondel? Karena Di dalam air tidak ada udara. dalam air tidak ada udara, karena ini tidak terkena udara. Baik, dalam air itu dia ada udara tapi sedikit. Kalau di dalam air dia sedikit, makanya dia tidak sampai bereaksi. Betul ke sana? Itulah mengapa dia sampai warna. Coba ulang, ada kalau musuhnya ada apa coba. Nanti satu yang potong itu dia warnanya ini, satu dalam air dia putih, dia sampai coklat. Betul toh? Baik, kita masuk kepada diskusi yang berikut. Mungkin ini pembahasan topik sudah aman. Kelompok 2 mau presentasi duluan, atau kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 2 silakan presentasi mengenai konsep kedua, baca kuat ya. Kalau mau tulis di papan silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Jelaskan reaksi yang ada di atas. Baik. Ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron pada reaksi ini, 2 atom Ca yang diberikan
atau mentransfer 4 elektron pada 2 atom O2, sehingga ini disebut dengan pelepasan elektron. Sedangkan pelepasan elektron antara 2 atom Ca yang melibatkan penerimaan 4 elektron oleh molekul O2 sehingga terjadinya penerimaan maupun konsep oksidasi. Dan inilah yang disebut redoks, hasil dari pelepasan dan penerimaan elektron dengan konsep oksidasi dan reduksi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok lain mau bertanya mengenai penjelasan mereka? Baik, jadi sambil kelompok kedua mempersiapkan jawaban untuk menjawab kelompok satu, kita lanjut kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu. Untuk kelompok satu, presentasikan mengenai konsep yang pertama, yaitu konsep apa? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Kepada narasumber saya berikan kesempatan. Silakan, kuat Karena 4 Sb tambah Sb tambah S tambah 2 tambah 3 O2 dalam kurung G menghasilkan 2 Fe 2 Fe O2 O3 tambah S. Jadi disebut oksidasi. Baik, untuk reaksi reduksinya, kawan-kawan bisa lihat di halaman 180. Di situ kawan-kawan bisa lihat dan bisa teliti baik-baik ada reaksi reduksi yang terjadi pada pengelolaan gizi logam. Itu ada A dengan B. Baik, kami berikan kesempatan kepada kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Kesempatan kami berikan. Silakan presentasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Berbicara tentang oksidasi dan reduksi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu oksidasi dan apa itu reduksi. Oksidasi adalah reaksi dengan oksigen. Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan pada unsur tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa spesies yang melepaskan elektron akan mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Sebaliknya, spesies yang menerima elektron akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi, transfer elektron dan perubahan bilangan oksidasi sangat erat kaitannya dalam reaksi redoks ini. Perhatikan reaksi larutan tembaga 2 sulfat dengan seng berikut ini. Sampai jumpa besok pagi. Baik, jadi karena waktu kita sudah selesai hari ini, karena sudah mau
menunjukkan waktu untuk kita pulang. Karena itu tepuk tangan untuk hasil diskusi kita. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Jadi karena kita sudah selesai berdiskusi dan lanjutan diskusi kita akan kita akan berdiskusi lanjut pada minggu depan. Karena itu sebelum kita pulang, Ibu mau untuk kita mereview atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari hari ini. Mungkin ada dari kalian yang masih ingat ketiga konsep yang sudah kita diskusikan hari ini. Mungkin ada yang membahas konsep yang pertama. Kalau masih ingat, angkat tangan yang mau berbicara. Konsep oksidasi, reduksi yang ditinjau dari penggabungan dan reaksi oksigen. Oksidasi merupakan reaksi dengan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya yang terjadi pada buah apel, buah pisang, dan sekarang tadi. Baik, tepuk tangan. Ada yang masih ingat dan untuk mereview kembali ada yang mau menjawab, yaitu konsep reaksi oksidasi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Silakan angkat tangan untuk menjawab. Ya, ada teman dari kelompok 1 yang ingin menjawab. Silakan. Konsep oksidasi reduksi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron, yaitu reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi identifikasi sebagai reaksi penempatan elektron. Hai, tepuk tangan dulu dari teman kalian di kelompok 1. Sebenarnya perbaikan kata bukan didefinisikan, bukan diidentifikasikan ya. Tadi untuk konsep yang kedua sudah dijawab oleh teman kalian. Mungkin untuk konsep ketiga ada yang mau menjawab. Masih ingat? Ya, silakan. Konsep oksidasi reduksi ditinjau dari peningkatan dan penurunan dengan oksidasi. Berdasarkan konsep dengan oksidasi adalah peningkatan dengan oksidasi. Sementara itu, reduksi adalah penurunan oksidasi. Berdasarkan konsep tersebut, Anda telah dapat menentukan dengan oksidasi setiap unsur yang memiliki suatu ion atau senyawa. Baik, tepuk tangan. Teman kalian yang sudah menjawab pertanyaannya, mungkin perbaikan kata itu bukan redukasi tapi reduksi. Ya, bukan redukasi ya, reduksi. Baik, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk sama dari anak-anak semua untuk yang sudah berdiskusi dari awal dan kita sudah selesaikan materi kita pada hari ini, dan kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikut. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut dalam pertemuan berikutnya. Selamat siang.